Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Junaidi, BP 1805422020 dari mahasiswa Ekonomi Kampus 2 Payakumbuh Universitas Andalas. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Islam tentang sistem keuangan Islam. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang karakteristik sistem keuangan Islam. Ada 10 macam. Yang pertama yaitu Allah adalah pemelihara. 2. Tuhan adalah pemilik sejati dari segalanya dan manusia hanya wali amanat. 3. Segalanya diciptakan untuk layanan dan penggunaan manusia. 4. Konsep halal dan haram. 5. Sistem syahadat dan zakat. 6. Larangan kepentingan. 7. Larangan penimbunan kekayaan. 8. Kebijakan moderasi. 9. Kecaman monatisisme dan materialisme. 10. Kesetaraan dan bukan kesetaraan. Sekarang kita masuk kepada prinsip-prinsip keuangan Islam. Yang pertama yaitu uang sebagai modal potensial. 2. Larangan bunga. 3. Pembagian risiko. 4. Kesucian kontrak. Sistem ekonomi yang umum dikenal yaitu yang pertama yaitu kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan pribadi. Walaupun demikian, kapitalisme sebenarnya tidak memiliki definisi universal yang bisa diterima secara luas. Kedua, yaitu sistem ekonomi sosialisme. Sebenarnya cukup sederhana. Semua aspek ekonomi dianggap sebagai milik bersama, tapi bukan berarti harus dimiliki secara sepenuhnya secara bersama. Semua aspek ekonomi boleh dimiliki secara pribadi masing-masing, dengan syarat digunakan dengan secara sosialis. Selanjutnya yaitu tentang uang dalam sistem keuangan Islam. Yang pertama yaitu penciptaan kredit. Kedua, inflasi. Ketiga, peruntukan kekayaan yang tidak adil. Keempat, pengandaan deposito. Selanjutnya itu sudut pandang Islam, konsep dan sifat uang dalam sistem konvensional. Yang pertama yaitu uang adalah komoditas dan digunakan untuk mendapatkan barang lain. Kedua, dapat dipasarkan secara luas karena sangat diminati barang berharga. Ketiga, dapat diangkut dengan mudah. 4. Relatif langka karena permintaan tinggi dan nilainya tinggi. Sudut pandang Islam, sifat uang dalam sistem Islam. Yang pertama yaitu Islam memperlakukan uang sebagai unit hitung untuk menentukan nilai relatif barang dan jasa. Kedua, alat tukar dan bukan penyimpan nilai. Ketiga, semua unit uang dengan pecahan yang sama 100% sama satu sama lain. Keempat, ini menjadi berguna hanya jika ditukar menjadi aset nyata atau digunakan untuk membeli layanan. Kelima, uang tidak dapat dijual atau dibeli secara kredit. Prinsip perbankan syariah, fitur-fitur yang mengatur sistem perbankan Islam. Yang pertama, larangan transaksi berbasis bunga. Kedua, penghindaran spekulasi atau gharar. Ketiga, penghindaran penindasan atau zulm. Keempat, pengenalan pajak Islamic atau zakat. 5. Pembiayaan syariah, aktivitas yang disetujui perbandingan sistem perbankan syariah dan konvensional. Selanjutnya itu cara pembiayaan Islam. Yang pertama yaitu mudharabah. Ini adalah jenis kemitraan antara dua pihak di mana satu mitra memberikan modal dan yang lain memberikan kontribusi upaya sebagai pengelolaan atau pengusaha. Keuntungan usaha dibagi dengan rasio yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh penyedia modal. Investasi berasal dari Rabbu Mal atau investor, sedangkan pengelolaan dan pekerjaan merupakan tanggung jawab eksklusif mitra kerja yang disebut mudarib. Yang kedua yaitu mudharabah, adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau malik sahib al-mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua atau amil mudarib
nasabah bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Yang ketiga yaitu musyarakah, adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Prinsip reksadana syariah, dana investasi syariah. Secara mudah, reksadana syariah diartikan sebagai reksadana yang dikelola menggunakan prinsip syariah. Pengelolaan reksadana syariah mempunyai 3 prinsip, yaitu hanya berinvestasi pada efek yang terdaftar dalam daftar efek syariah atau DES, adanya proses cleansing, dan yang ketiga memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Cara investasi dana dan pengelolaannya di bawah sistem keuangan Islam adalah 1. Dana ekuitas, 2. Dana ijarah, 3. Dana komoditas, 4. Dana murabahah, 5. Bailal dain, 6. Dana campuran. Selanjutnya kita masuk kepada sukuk. Apakah sukuk itu? Sukuk adalah nama Arab untuk sertifikat keuangan. Ini adalah alternatif Islam dari obligasi berbunga konvensional. Sukuk adalah sertifikat terus di mana pengembalian investor berasal dari pengembalian aset yang sah atau menguntungkan. Perbandingan sukuk dan obligasi, kontroversi atau keberatan dalam sukuk. Sukuk ini merupakan cerminan kepemilikan aset berwujud yang disewakan atau akan disewakan dan bukan berupa surat utang. Hal ini yang membedakan antara sukuk dengan obligasi konvensional pada umumnya. Risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Yang pertama yaitu risiko kredit. Yang kedua, risiko likuiditas. Yang ketiga, risiko pasar. Keempat, risiko operasional. Kelima, risiko suku bunga. Keenam, risiko nilai tukar valuta asing. Yang terakhir yaitu risiko lingkungan, peraturan, dan kepatuhan. Perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional. Kita lihat kepada konsep tafakul. Tafakul adalah saling memikul risiko di antara sesama muslim sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar keikhlasan saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara setiap orang mengeluarkan tabarru atau dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Perbedaan antara tafakul atau asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Yang pertama yaitu tafakul memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS untuk mengawasi produk dan pengelolaan investasi dana agar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua yaitu transaksi atau akad yang digunakan pada tafakul berdasarkan tolong-menolong, sedangkan dalam asuransi konvensional berdasarkan jual beli. Yang ketiga yaitu kepemilikan dana pada tafakul merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk pengelolaan dananya. Sedangkan asuransi konvensional, dana yang telah terkumpul dari nasabah atau premi menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan kemana akan menginvestasikannya. Keempat, tafakul tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelumnya masa reversing period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk terbaru atau dana kebajikan. Kelima, pembayaran klaim pada tafakul diambil dari rekening terbaru atau dana kebajikan. Seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong di antara peserta bila terjadi musibah, sedangkan pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan. Pembagian keuntungan pada tafakul dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kekhilafan dalam penyampaian materi ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.